Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam melanjutkan aktivitas kita satu hari ini, kita disapa dengan firman Tuhan dalam ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam Yesaya 32 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Paima diusehon tuhita tod di sian gijang, jala menjadi tano bonsar halongonan hian, alai anggotano bonsar hian gawe tobak dirajum. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pembaharuan oleh Roh Tuhan. Itulah nubuatan Yesaya dalam konteks ini. Apakah itu pembaharuan oleh Roh Tuhan? Bahwa ketika Roh Tuhan dicurahkan, akan terjadi perubahan yang kontras. Atau boleh kita istilahkan dalam istilah sekarang adalah semuanya ada batasnya. Semuanya ada waktunya. Kenapa? Karena pada konteks ini bangsa Israel mereka terjadi ada kesenjangan. Kesenjangan orang kaya, pemimpin atau raja yang mempunyai tanah luas tidak berpihak kepada orang kecil, orang yang lemah. Nubuatan Yesaya memberitakan kepada mereka bahwa suatu saat nanti akan terjadi perubahan. Yang dulunya mereka anggap tanah mereka subur, membuahkan hasil yang baik, pohon anggur mereka baik, kotanya tentram, kotanya damai, bangunannya yang indah. Tetapi dengan perubahan oleh nubuatan Yesaya bahwa itu akan hilang. Tanah mereka yang subur tidak lagi menumbuhkan apapun. Bangunan mereka yang indah akan rubuh menjadi rata dengan tanah. Kota mereka yang terjadi keramaian, dikatakan dalam teks ini, itu akan terjadi kesepian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sampai dicurahkan kepada kita Roh Tuhan. Artinya ada harapan baru. Ketika ada pembaharuan oleh Roh Tuhan, ketika digerakkan oleh Roh Tuhan, bahwa apapun dapat terjadi. Di dalam konteks ini, padang gurun, yang kita tahu padang gurun adalah tempat yang kering, tempat yang gersang, yang tidak ada harapan, air yang susah. Bahwa di konteks ini dikatakan bahwa akan terjadi kebun buah-buahan. Kenapa terjadi demikian? Karena inilah firman Tuhan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Selamanya tidak ada yang abadi. Bahwa kebun buah-buahan yang mereka anggap dapat menghasilkan, dapat membutuhkan kebutuhan mereka sehari-hari, itu akan musnah. Saudara-saudara, hanya Tuhanlah yang abadi. Firman Tuhanlah yang kekal. Kepada Dialah kita berpengharapan bahwa harapan dari Tuhan itu akan menimbulkan damai sejahtera. Seperti yang dikatakan dalam konteks ini di dalam ayat 17, bahwa akan terjadi di sana kebenaran, damai sejahtera selama-lamanya. Itu kalau berpegang kepada Tuhan, kuasa Roh Tuhan dapat membuat segala sesuatu yang tidak ada harapan menjadi ada harapan. Bila kita diperhadapkan pada konteks masa sekarang, banyak orang mengeluh, banyak orang mulai khawatir akan hidupnya,
banyak orang yang sudah resah pada kondisi ini, apalagi pemerintah kita sudah mulai mengiming-imingkan ada new normal, semuanya akan berjalan seperti biasa. Bila kita perhadapkan dengan konteks pada firman Tuhan, bahwa itulah harapan yang baru bila kita mengandalkan Tuhan Allah, yang bukan seperti bangsa Israel, mereka menjauhi Tuhan Allah dalam konteks pasal 32. Tetapi pada akhirnya juga mereka kan terbuang, mereka kan tersiksa. Ketika kita mengalami pada saat ini tantangan, masa-masa yang sulit, saudara yang terkasih, Anda adalah Tuhan. Biarkan roh Tuhan yang menggerakkan kita. Biarkan roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, dan itu kita pakai supaya kita dapat melakukan aktivitas kita apapun itu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, firman Tuhan ini adalah sungguh luar biasa, yang menyapa kita, yang memang kita sudah kandas, yang tidak lagi ada harapan, tetapi roh Tuhan memampukan kita, membangkitkan semangat yang baru kepada kita, bahwa apapun dapat Tuhan lakukan. Kebun buah-buahan itu yang dulunya tumbuh subur, sekarang menjadi tidak lagi menghasilkan buah. Sebaliknya, tanah yang gersang itu, padang gurun itu, membuahkan hasil yang baik. Iman kita yang dulunya kecil, yang dulunya lemah, bila Tuhan menggerakkan itu akan bangkit. Kita dibaharui melalui dengan kuasa dari roh Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, aktivitas apapun yang kita lakukan, bersandarlah hanya kepada roh Tuhan, dan pembaharuan dari roh Tuhanlah yang menggerakkan kita dalam kehidupan kita.